Selamat datang Mystikus Channel. Alhamdulillah pada sore hari ini bisa melanjutkan pedaran serat atau melanjutkan tradisi reading teks, membaca teks ya. Saya merasa senang sekali karena apa ya? Karena reading teks ini hadirin sekalian bisa langsung kepada sumbernya. Kita membuka sumbernya langsung. Kita tidak bercerita menurut versi saya ataupun menurut tafsiran saya, bukan itu. Tapi kita langsung kepada teksnya. Meskipun pada zaman-zaman tertentu teks itu juga mengalami mengalami berbagai macam teks yang muncul ya. Akan tetapi relatif teks-teks tersebut tetap saja terjaga keasliannya. Mungkin untuk membahas masalah teks ini kita harus lebih jauh, akan sampai pada satu gaya dalam filologi, yaitu kolaborasi, yaitu membaca teks ya, mengkritisi teks. Meskipun sebetulnya kalau terus terang saja sepanjang pemahaman saya, orang sekarang mengkritisi teks Nusantara lama itu sebetulnya seperti orang yang tingginya 1 meter mau meraih buah mangga yang tingginya 7 meter. Jadi nggak sampai ya. Tapi oke lah, mungkin demi kejayaan dan arogansi ilmu pengetahuan zaman sekarang ya, maka kita biarkan saja kolaborasi seperti itu gitu. Ya, sambil diam-diam kita mesem-mesem gitu, karena mereka nggak bakal sampai. Karena apa? Karena saya berbicara begini bukan tanpa alasan. Karena apa? Karena sendi-sendi kasusastran Jawi atau kasusastran Nusantara tidak pernah digunakan untuk menganalisis teks-teks Nusantara itu sendiri. Mereka menggunakan mata yang lain, kacamata yang lain, bahkan diimplan pakai otak-otak yang lain. Jadi nggak sampai-sampai. Kalau toh mereka membahas masalah itu, ya hanya sekedar kelihatannya saja hebat gitu. Tapi sesungguhnya tidak menyentuh pada persoalan-persoalan yang ingin disampaikan oleh teks itu sendiri. Teman-teman sekalian, mungkin dalam tradisi Derrida ada satu kata-kata iseng dari Derrida, bahwa kalau yang ditulis itu kemudian ditulis itu oleh penulis kemudian akan terlepas dari penulisnya dan kemudian menjadi sesuatu hal yang objektif itu sendiri, tetapi kemudian the death of author ya, kematian penulis katanya. Ya nggak apa-apa, itu keisengan dan kegenitan modernisme aja ya. Tapi bagi saya tetap berusaha untuk mencoba berjalan di atas rel, utawi di atas kaidah-kaidah yang memang sudah diberikan ataupun sudah dituliskan oleh para leluhur kita dalam berbagai teks ya. Salah satunya misalnya dalam serat itu sendiri maupun dalam hal-hal yang lain seperti Kasanah Beta Jemur ya, yang 8 atau heksalogi itu, kemudian di teks-teks yang lain ya. Nah, di depan mungkin ini Anda akan melihat tampilan dari Wikipedia. Kita coba ini sejarahnya Werkudara ya. Tapi
sebelum itu saya ingin dulu bahwa yang kita bahas hari ini adalah Kudoro ataupun Bima atau gini ya Mas, ini dulu ya, karena belum kesini, nanti perhatiannya teman-teman pecah nanti. Ya, oke, ya, kita tidak membahas ini dulu. Nanti, ya itu ya seperti yang dituliskan dalam serat Dewa Ruci. Seperti saya pernah matur pada jenengan, kalau serat adalah berarti ini adalah penjelasan teoritik, mirip seperti wirid ya. Hanya wirid adalah doktrin esoterisme, sedangkan kalau serat itu lebih pada penjelasan mengenai tradisi yang sudah turun-temurun di dalam khasanah Jawa, itu namanya serat. Kalau babat itu adalah cerita ataupun asal usul ataupun di dalamnya membabat sejarah ya. Meskipun tetap dengan gaya susastra, dengan gaya seni widya atau seni yang baik. Di sini kita akan berbicara tentang serat ya. Serat Dewa Ruci. Serat Dewa Ruci sebenarnya seperti dituliskan di halaman 4. Ini aturipun penerbit, yaitu bahwa dikatakan di sini oleh penerbit bahwa serat Dewa Ruci ngaturi priksa, hendaknya para pembaca mengerti bahwa bilih serat Dewa Ruci mekaten wonten kalih bagian, bahwa sesungguhnya serat Dewa Ruci itu ada 2 bagian. Yang pertama adalah serat Dewa Ruci Kidung. Yang ini ada di hadapan kita. Kemudian yang angka kalih yang kedua adalah serat atau Dewa Ruci Kakawin. Ya. Kakawin. Nah ini adalah kita bagian kidungnya. Kakawin itu dalam bentuk yang lebih kuno ya. Bentuk yang lebih kuno. Jadi kalau kidung ini dalam bentuk yang lebih muda. Biasanya paskan Demak kalau kidung. Kalau kakawin peran Demak, sebelum Demak ya. Sebelum Demak, Kesultanan Demak. Jadi di sini kalau kakawin itu bentuknya lebih detail, kemudian menggunakan bahasa-bahasa Kawi tua atau Jawa kuno, misalnya Aji Parwa kayak gitu-gitu ya, Sastra Parwa kayak gitu-gitu. Itu adalah jenis-jenis kakawin. Dan tembangnya pun itu menggunakan tembang-tembang ageng, tembang-tembang tua, tembang-tembang yang lebih panjang, lebih berat ya. Kalau tidak menggunakan mocopat, misalnya menggunakan wirangrong, menggunakan duduk wuluh, itu adalah jenis-jenis kakawin, tembang ageng. Kalau sekarang di sini kita menggunakan serat Dewa Ruci Kidung, berarti artinya kita menggunakan yang kemudian, yang sudah dibentuk dalam bentuk-bentuk format-format mocopat ya. Maka kita akan lihat di dalamnya. Nah, halaman 5, Dewa Ruci Kidung bebungani carita kidung dandang gula. Ya. Jadi menggunakan dandang gula. Kemudian ya, di halaman 9 menggunakan pangkur. Di halaman 14 menggunakan sinom. Kemudian 17 durmo, ada 4 metrum. Dawa jebule. Cilaka iki. Dua-dua dandang gula ya. Baru 4 dandang gula kembali lagi. Wah, ini nanti kalau nggak selesai dilanjut lagi aja. Kinanti 5. Kemudian 30 sinom lagi. Nah, berarti kita menggunakan 5 jenis metrum. Ini 5 jenis sekar, mocopat ya. Baik, sebelum kita masuk ke sana, kita kembali lagi ke halaman pertama, bahwa
lihat ini di catatan di bawah judul itu, bangunan saka ing kakawin. Jadi ini adalah racian ataupun gubahan dari yang bentuk aslinya yang berupa kakawin, ya, yang tadi sudah saya aturke sama jenengan semua. Miturut babon asli, jadi kakawinnya asli, tidak dirubah-rubah. Gubahan Kapojanggan Surakarta ing madya awale abad 19 Masehi. Jadi di awal abad 19 Masehi, atau sekitar awal madya. Madya awal itu berarti pertengahan awal gitu. Jadi kalau tahun 50-an itu paling 50-60-an gitu. Ya. Atau 50 mundur, sorry. Madya awalnya abad 19 50 mundur. Jadi tahun abad 19 berarti 1800 awal-awal. 1801 sampai 1850-an ini di Kapojanggan Surakarta. Berarti kalau 1801 sampai 1850-an artinya itu sekitar zaman melewati masa-masa peperangan Diponegoro, ya, 1825 sampai 1830. Pas maghrib ya itu ya, 1825 sampai 1830. Cuma 5 menit perangnya. Itu kalau jam itu kan 1825 sampai 1830 itu hanya 5 menit bedanya. Jadi itu kira-kira melewati masa-masa Diponegoro. Artinya di Surakarta Hadiningrat ada PB yang ke-6, Gusti Kanjeng Pakubuwono yang ke-6, dan di Yogyakarta ada Hamengkubuwono yang ke-4, ya, yang ke-4. Di samping nanti tetap Sri Sultan Hamengkubuwono yang kedua tetap nanti muncul lagi ya. Karena Sri Sultan Hamengkubuwono yang kedua nanti dibuang ke Ceylon dan dibuang ke Ambon. Nah, demikian juga PB6 dibuang ke Ambon. Ya. Jadi memang di awal-awal itu berarti ketika serat ini digubah dari bentuk kakawinnya ke dalam bentuk hitungan ini, itu kira-kira di era-era seperti itu, masa-masa yang pergolakan di tanah Jawa. Ya. Kalau Peter L. Carey, jadi Carey terus nggak pernah bisa. Peter L. Carey itu Carey, jadi orang mudeng-mudeng. Itu menyebut 1830 ini sebagai New Age of Java. Jadi demarkasi antara Old Age of Java dengan New Age of Java. Ya. Jadi sebelum itu orang Jawa nyaris tidak terintervensi oleh Belanda. Tapi pasca itu pasca 1830-an, seluruh peradaban Jawa, seluruh kasanah Jawa hampir seluruhnya diintervensi oleh upaya-upaya kolonial untuk menghancurkan kebudayaan Jawa yang artinya kebudayaan Islam di Nusantara. Itu sebabnya maka di sini kita lihat katiti priksa sarta kasalinan aksara Latin dening R. Tanoyo. Jadi Raden Tanoyo ini hanya menyalin alih aksara saja dari aksara Jawa ke aksara Latin. Berarti ini memang pujangga-pujangga keraton yang mengerjakan, bukan Raden Tanoyonya, gitu ya. Itulah sebabnya beliau juga menyembunyikan angka tahunnya Kapojanggan Surakarta ing madya awale abad 19. Ya, jadi ini memang menunjukkan bahwa memang zaman-zaman seperti itu adalah zaman gawat keliwat-liwat ya. Zaman gawat keliwat-liwat. Gitu. Ini cara orang Jawa menyampaikan pesan itu begitu, ya, dalam bentuk-bentuk pralampito gitu. Yang kita ini begini. Kalau kita terbiasa kita akan mengerti keadaan waktu itu bagaimana, gitu. Ya. Baik para hadirin sekalian, kemudian kalau Raden Tanoyo sendiri adalah memang pujangga Surakarta Hadiningrat yang sangat aktif. Kitab
baboning primbon, kempalan sedasa serat atau sedasa kitab itu juga disalin oleh Raden Tanoyo dari aksara Jawa ke aksara Latin. Ya. Kemudian banyak lagi, hampir kakawin wayang ya, buku-buku wayang, bukan kakawin wayang yang bentuknya gancaran itu juga Raden Tanoyo sangat aktif. Mudah-mudahan Allah memberi pahala yang baik kepada beliau ya di sisinya ya. Meskipun dimusrik-musrikan orang dan muka-muka mlebu swarga. Karena dengan beliaulah kita bisa mengerti apa nilai ajaran dan pesan-pesan Islam kepada kita yang terdapat dalam serat-serat maupun manuskrip-manuskrip yang lain. Bila Raden Tanoyo Al-Fatihah. Teman-teman sekalian, di halaman 3 ada Juru Paniti Pustaka. Nah ini Raden Tanoyo ya. Nuwun wiyasa buku niki ngemot layang Dewa Ruci Kidung Gubahan Kapujangga Surakarta nalika sakiwa tengere mati awale bangunan saka layang Dewa Ruci Kakawin. Ana dene layang Dewa Ruci Kakawin iku uga Gubahan Kapujanggan Surakarta. Jadi Kakawin Dewa Ruci pun adalah produk dari ataupun karya tulis dari para pujangga Surakarta. Ini artinya bukan nulis dari tidak ada di karang, bukan, tetapi menulis apa yang sudah menjadi warisan leluhur yang dihafal oleh masyarakat waktu itu, dihafal oleh pujangga-pujangga waktu itu, dihafal oleh dalem-dalem waktu itu. Dari pangeran ini itu punya tradisi-tradisi gitu, dan itu kemudian ditulis oleh para pujangga Surakarta. Ya. Layang Dewa Ruci Kidung ini tinenggo ing kidung utawi tembang macapat yang kemudian menjadi tembang macapat serta nganggo basa Mardawa. Bahasa Mardawa artinya bahasa yang lazim. Dan bahasa kidung yang lazim, yang sekarang yang mudah, lebih mudah. Tegese basa kang lemes tumrap ikatan-ikatan tembang. Oleh karena itu kemudian bahasa itu menjadi luas kalau dijadikan tembang. Yaiku cecampurane basa kawi, jarwa krama lan jarwa ngoko. Sehingga kawi, krama lan ngoko dicampur sehingga kita menerjemahkan jauh lebih ringan. Jauh lebih dekat dengan bahasa sehari-hari orang Jawa hari ini. Meskipun tetap harus buka-buka kamus ya. Nanging senadyan nganggo basa Mardawa ewa dene akeh basane Jarwa kang gampang dimangerteni. Nah, itu supaya banyak bahasa yang mudah dimengerti. Dadi ora nusahake ing panam-paning surasa. Jadi tidak menyulitkan bagi penerimaan pemahaman. Kejaba surasa kang satemene pancen ora gampang jajagane. Kecuali makna-makna yang memang sulit kita memahaminya. Wasana cukup semene, muga-muga Dewa Ruci Kidung iki bisa murakabi kanggo ancer-ancer. Mudah-mudahan kidung ini bisa cukup untuk ancer-ancer, untuk membuka lah, untuk clue untuk memahami, sebagai clue untuk memahami Dewa Ruci. Gladi penggayuh kang utama sumangga. Gladi artinya melatih pemikiran yang baik. Nah ini adalah itu, makanya setelah dipatekai Raden Tanoyo membuka diri ya. Saya juga nggak tahu itu. Baik, ini kita langsung aja masuk ke nomor 5, halaman 5, Dewa Ruci Kidung, bebukaning carita artinya adalah pembukaan, introduction. Ya, kidung dandang gula menggunakan jenis kidung sekar dandang gula. Berarti kidung dandang gula ini yang Anda lihat dalam bentuk tulisan seperti paragraf ini berarti bukan paragraf, dia sebetulnya adalah baris-baris yang membentuk bait, ya. Cuma ini mungkin untuk untuk mengirit bahan, menghemat kertas, menghemat halaman, maka kemudian ditulis seperti ini. Jadi ini bukan paragraf. Ya,
ini bukan paragraf. Ini adalah 10 bait, 10 baris yang membentuk satu bait. Setiap bait ini adalah bait. Bait atau dalam bahasa disebut podo. Kalau baris-barisnya disebut gotro. Kalau kidung dandang gulo ini namanya pupuh dandang gulo. Jadi pupuh itu semuanya dibaca dengan dandang gulo, itu namanya satu pupuh. Dia bisa terdiri dari puluhan bahkan ratusan podo, ratusan bait. Seperti yang sering saya aturke pada jenengan, dandang gulo ada ciptaannya Kanjeng Sunan Kalijogo, atau disebut juga Raden Mas Said, atau juga pernah menjadi disebut Ki Belanda Lokojoyo, ya, atau juga pernah juga berganti nama lagi menjadi Arya Pamecut, yang menghela, yang ngemong, yang giring bangsa Jawa, bangsa Indonesia ini menuju kasih sayang Tuhan. Pamecut. Maka kalau jenengan tidak ke Sekaten hari ini, itu jenengan akan melihat cemeti, ya. Cemeti bentuknya merah gitu, terus warna putih yang merah. Cemeti itu pecut. Itu untuk mengenang bahwa Sekaten bagaimanapun terkait dengan Kanjeng Sunan Kalijogo. Sebagai pemecutnya umat, sebagai penggugah buat ayo kita bergerak menuju kasih sayang Tuhan. Itu makanya disebut Arya Pamecut. Nanti di Sekaten juga ada Andok Sangga Buwana, telur merah, yang berarti bahwa orang Jawa adalah menjadi penyangganya buana orang Jawa itu. Dengan iman daya mukti, hanya dengan keimanan, bukan dengan harta benda maupun kekuasaan. Kemudian yang ketiga adalah ada kembang kinang. Kembang kinang untuk menyatakan bahwa kalau Anda ingin diikuti omongannya, ya hatinya harus bersih, mulutnya harus bersih, gitu. Harus bersih, jangan terlalu banyak bernyanyi. Kalau saya terbukti korupsi, gantung saya di Monas misalnya, begitu, dan lain sebagainya. Tapi itu kan bukan anunya Sunan Kalijogo, ya, gitu. Itu mungkin Sunan Peceren. Baik teman-teman sekalian, dandang gulo terpulang kepada Kanjeng Sunan Kalijogo. Kemudian kalau tadi sinom terpulang kepada itu karangannya atau ciptaannya Kanjeng Sunan Giri, ya, sinom. Sinom itu daun asem, ya, daun pohon asem. Sebetulnya ini sudah saya bolak-balik, tapi nggak apa-apa biar jenengan nggak lupa. Sinom, kemudian Durma ini Kanjeng Sunan Bonang. Karena Durma ini palaran, jadi tantangan. Maka kita lihat di atasnya, Sang Werkudara anggebyur segara. Jadi begitu masuk ke laut, beliau mengumpulkan keberanian untuk masuk ke laut. Kemudian ada lagi nanti Kinanti, itu dandang gulo lagi. Kemudian nanti Kinanti. Kinanti halaman 27. Kinanti ini adalah Sunan Pajang atau Sultan Hadiwijaya. Halaman 27. Kinanti itu karangannya ataupun ciptaannya Sunan Pajang atau Jeng Sultan Hadiwijaya, yang melindungi sekolah Pengging, ya, yang melindungi Universitas Pengging. Universitas Pengging menghasilkan 40 kiai ageng, 40 ulama. Rektornya adalah Kanjeng Siti Jenar, ya, Kanjeng Sunan Abdul Jalil, ya, Kanjeng Sunan Lemah Bang. Kemudian presidennya itu atau yang melindunginya adalah Sunan Pajang ataupun Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Anda nggak tahu nggak apa-apa, saya sudah tahu. Ya. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan dengan begini sedikit-sedikit dengar-dengar. Kemudian mau browsing di internet aja udah lumayan. Ya. Kanjeng Sunan Pajang. Jadi itu sekitar
1460-an atau 1450-an. 1560 atau 1550 ya. Kanjeng Sunan Pajang. Kinanti artinya kawan, mitra, sahabat ya. Makanya persahabatan antara Kanjeng Sunan Pajang dengan Kanjeng Sunan Abdul Jalil itu kemudian sama-sama menjaga supaya Universitas Pengging berhasil menginkubasi 40 Kiai Ageng. 3 diantaranya adalah Kiai Ageng Pemanahan, Kiai Ageng Juru Martani, dan Kiai Ageng Penjawi ya. 2 diantaranya misalnya Ki Gedeng Pamungkas, bukan Gendeng ya, bukan. Kemudian ada Ki Gedeng Samudra di Palembang. Jadi 40 Kiai Ageng ini diinkubasi di Universitas Pengging, kemudian disebar ke seluruh Nusantara untuk mengawal keraton-keraton sultan-sultan di seluruh Nusantara. Dari mulai Aceh sampai ke Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, kalau selatan ya Jawa sampai timur-timur sana, Nusantara. Bahkan sampai ke utara, sampai ke Kambodia, ya, Indochina, dan lain sebagainya. Ini era penting. Inkubasi 40 Kiai Ageng ini nantinya menurunkan di abad ke-17 1600-an, menurunkan ulama-ulama besar seperti misalnya Hamzah Fansuri di Aceh, kemudian Syekh Yusuf Al-Makassari di Sulawesi ya. Itu mereka adalah turunan kedua ya, turunan kedua, karena Universitas Pengging hanya menghasilkan 1 angkatan aja. Sigro milir sang getek sinonggo bajul gitu ya. Di sana dikatakan bahwa Sunan Pajang ataupun Eyang Sultan Hatiwijaya bergerak mengikuti aliran Bengawan Solo dikawal oleh 40 bajul putih, 40 buaya berwarna putih ya. Gitu. Di depan 10, belakang 10, kanan 10, kiri 10. Itu namanya Universitas Pengging ya. Dan itu sampai hari ini kalau Anda mau misalnya ziarah ke Pengging masih ada bekasan-bekasannya. Atau juga Anda ziarah ke makamnya Sunan Pengging Sultan Hadiwijaya itu di Masaran ya, Sragen ke utara, di pinggir Bengawan Solo di sana, dan masih terawat, masih baik makam-makamnya. Tapi juga Anda akan menemukan makam Sunan Pengging atau Sultan Hadiwijaya di makam raja-raja di Kota Gede. Panjangnya hanya sekitar selebar meja ini saja. Itu namanya puteran. Jadi makamnya Sunan Pajang Sultan Hadiwijaya yang di Masaran diputer, dibuat kopinya di Mataram ya, sebagai pusakanya Mataram, menunjukkan secara langsung bahwa Mataram adalah kelanjutan dari Pajang itu juga. Jadi kalau ada cerita versi Belanda buatan 1832 yang mengatakan bahwa Mataram menyerbu Pajang dan Pajang membawa tentara perang melewati Prambanan naik gajah, kemudian Sultan Hadiwijaya dakwah tiba, itu ya perlu ditinjau kembali yang gitu. Tapi kalau untuk rame-rame nggak apa-apa gitu, untuk goblok-goblokan gitu maksud saya. Baik, kita masuk ke foto ingkang angka sepisan, foto yang pertama. Yoseno tuk puru hitoring dang yang drono kinen mulatono tuya ingkang nuciake marang sariranipun Werkuda romantuk wewarti marang nagri Ngamarta pamit kadang sepuh. Sira Prabu Yudhistira
kang parari sadya nuju marengi aneng ngarsaning raka. Kan dulu ya. Arya Sena matur ing Rakaji, lamun arsa kesah mamrih tuya dening guru pituduhe Sri Dharma Putra ngungun amiyarsa aturing ari cipta lamun bebaya sang nata mangungkung Dian Satria Dananjaya matur nembah ing Raka Sri Narapati punika tan sakeca. Inggih sampun paduka lilani rayi tuan kesae punika boten sekeca raose nang kula sedewaku pan umiring aturi reki watek Raka paduka ngastina Sang Prabu karya pangendra sangsara pastriduna kinubel pinrih ngapusi Pandhawa sirnanira. Arya Sena miyarsa nauri ingsun masa kena den ampah prapteng tiwas ingsun dhewe wong nedya amrih putus ing sucine badani reki Sena sawus nyomojar kalepat sumebrong Sira Prabu Darmaputra yang kang rai tetiga ngunguntan sipi lir tinebak mong tuna tan winarna kang kari priyatin kawusa Sena lampahira tanpa wadya mung dhewe mung bajra kang tut pungkur lampah bener amurang margi prahara mungging ngarsa guroreh gumuruh samya kiras wong padesan ingkang kambuh kaprunggul ndarodok ajrih mendak depes manembah ana atur segah tan tinulih langkung adreng prapteng Kurusetra marga geng kambah lampahe glising lampah hirasru gapura geng munggul kaaksi puncak mutiara muncar saking doh nguwung lirku membaring baskara kuneng wau kang lagi lampah neng margi usen ing ngastina. Ini semuanya berarti kita satu bab pembukaan carita terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 podo ya. Tapi masih dalam pupuh dandang gula. Baik Arya Sena duk Puruhita ring. Jadi waktu itu Arya Sena atau Werkudara itu juga punya nama yang lain ya, banyak sekali nama lainnya, misalnya Arya Bima atau bisa juga disebut Bimasena atau Werkudara atau Satriya Jodipati ya, dan lain-lain ya. Jadi di sini Arya Sena maksudnya adalah Werkudara itu sendiri.
Raden Werkudara. Perlu Anda ketahui, seno artinya juga berarti berani. Seno berarti berani. Tapi seno juga bisa berarti suno atau anjing. Ya. Artinya anjing. Bukan kemudian Raden Werkudara itu seperti anjing, bukan. Tetapi Raden Werkudara adalah orang yang sudah menganjing-anjingkan diri di hadapan Allah. Ya, merendah-rendahkan dirinya di hadapan Allah. Anjing itu kalau sama tuannya nggak ada anjing berkhianat. Ya. Nggak ada anjing berkhianat. Anjing itu mau mati aja pamit. Ya. Pamit itu marani itu. Mau meninggal itu. Mau meninggal. Jam 10 pagi mau meninggal. Pagi itu marani saya. Lah wong aku duwe asu masalahnya. Ya. Jenengan kan enggak, wong anjing itu haram. Kalau saya kan halal thayyibah. Ya. Baik, jadi Arya Seno juga berarti suno, juga berarti racun. Jadi dalam satu kata dalam bahasa Kawi itu adalah artinya sangat banyak, disebut dengan Dasanama. Ya, banyak sekali artinya. Oleh karena itu operasi Dasanama itu kita harus pas memberi makna. Kita di antara makna yang sangat banyak berbeda-beda. Wayuh makna banyak sekali. Banyak sekali artinya. Kalau wayuh bojo, aku wong-wong katok congklangan senengane bojo. Wayuh artinya banyak. Wayuh makna ya. Arya Sena Puruhita Ring. Jadi zaman waktu itu Arya Sena. Dan yang Druna. Nah ini banyak orang yang mengarani atau menyangka kalau sudah Danyang ini mesti lelembut. Mesti gendruwo ning pojokan kono kae Danyange. Bukan sebenarnya. Kalau dalam kakawin dan seratnya dijelaskan bahwa Danyang atau Dangyang Durna Kinen Ngulatono itu sedang melihat tingkah lakunya Sang Arya Sena. Jadi di sini Danghyang Druna itu adalah penghormatan kepada guru yang sangat dihormati, Danghyang. Ya. Maka kalau jenengan punya di Pulau Jawa ini ada para hyangan, ya Jawa Barat sebelah timur, para hyangan itu adalah tempatnya para guru, bukan tempatnya para setan. Ya, terlalu banyak nonton sinetron biasanya itu, ya. Jadi menyebutnya Danyang sebagai lelembut. Bukan, Danyang adalah untuk menghormati. Maka kemudian masih dipakai menjadi gelar-gelar para pangeran, menjadi Andang, menjadi Endang, menjadi Endang. Kalau di Jawa Barat, ya. Ada yang dari Jawa Barat? Jawa Barat, siapa yang dari Jawa Barat? Nggih. Ya Thomas masih ada tak Endang? Bukan di tendang, itu lain lagi. Ya itu Endang itu masih dipakai. Jadi untuk menghormati. Kemudian Danghyang, Dang artinya Gusti ya. Kalau dalam bahasa lain misalnya Gusti Pangeran atau Kanjeng Guru. Dang itu kanjeng atau sebutan yang untuk menghormati. Maka ada juga Endang atau Adang. Kemudian ada lagi yang masih menggunakan Dang itu. Iya. Oke lah terus ya. Kini ngulatono. Tuyo ingkang nuceake, yaitu air yang mensucikan. Maksudnya air wudu ya. Air ketika mensucikan maka dia menjadi warih. Air ada banyak istilah dalam Kawi, ada tuyo di sini. Air pada umumnya artinya tuyo, disebut tuyo. Air bukan toya nanti tongkat silat kungfu itu. Tapi tuyo itu maksudnya adalah air. Tapi tuyo ingkang nuceake maka dia disebut warih. Warih mensucikan rah, darah dan mensucikan roh.
rah, rih, reh, ruh, roh. Gak apa-apa, pusing gak apa-apa, memang saya buat. Ya, biar mumet ini. Apalagi bagi para pemula, selamat nanti besok gak datang lagi ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Saya ingin supaya teman-teman tahu bahwa untuk membahas sebuah teks Jawa atau Nusantara, kita harus masuk ke dalam kedalamannya ya. Di kedalaman-kedalamannya. Kalau sesama Nusantara, kita masih bisa menggunakan teks Kawi ataupun Jawa untuk memahami Sulawesi, memahami Lombok, memahami Lampung, itu masih bisa. Kita lihat strukturnya, formatnya ya. Untuk mencari makna kita bisa kita bandingkan. Tapi kalau pakai kepala implan ya toh, kepala pasangan dari barat, itu pasti dijamin haram, itu dijamin gak sampai ya. Makanya carry terus kayak tadi Peter L. Carey. Oke, kemudian marang sariranipun, yang mensucikan jiwanya. Sariro itu jiwanya. Sariro itu dilambangkan dengan buaya. Seperti di bangsal pagelaran, kalau Anda jeli, di atas ada gambar buaya, itu disebut sariro. Sariro maksudnya badan halus. Aku yang halus, bukan aku yang wadak ini, aku yang halus. Kudara mantuk wewarti, maka kemudian Werkudara atau Aryasena sama ya, Aryasena Werkudara ini sama. Mantuk wewarti, maka beliau pulang untuk memberitahu kepada siapa? Marang Nagri Ngamarta, kepada negerinya yaitu Amarta. Gitu. Marta sebetulnya artinya angin. Ya, kalau Ngamarta artinya berarti negeri yang mengangin. Ngayogyakarta, ngayogya artinya yang menuju baik, menuju yang seharusnya. Maka di sini Ngamarta. Wah, iki sajene iki. Ben dadi sajae. Lah dupane ndi? Loh, demit itu kalau diberi begini, itu seperti saya tadi loh, dupane ndi? Anu nendi gitu. Makanya jangan mau nyajeni demit, ya. Ya. Kejawen itu kalau nggak tahu ilmunya jadinya ya seperti itu. Demit dipakani, sapa sing gelem madang. Demit itu bangsa jin itu makanannya 3 tulang, kotoran dan sampah. Mana mau dia goreng sukun kayak gini, apalagi teh yang enak seperti ini, pasti tidak mau. Kalau dia bilang-bilang aku minta sajen kepala ayam, kepala ikan, itu mesti ndobos ya. Bohong itu arogan saja. Seperti di dalam ayat Qur'annya, kalau bangsa jin itu kamu mintai tolong, tidak menambah apapun bagi mereka kejaba kesombongan belaka ya. Maka kalau jenengan mau bikin tumpeng sesaji, jangan untuk demitnya, niatnya untuk sodakoh kepada mereka. Sodakoh itu kita dapat pahala. As-sodakoh tu kafaroh, bisa menutup kekurangan-kekurangan kita di hadapan Allah. Jadi jangan niatannya ngasih makan bangsa jin itu, nanti geleleng itu sombong gaya ya. Kayak jin yang di Sasono iki lho, tak seneni gundulmu kowe iki njaluk macem-macem, saya bilang gitu. Iso kok pangan kok ngene iki, enggak bisa. Atau kalau Anda mau memberi mereka ya disampahkan, ya wis tak sampahke gitu. Ya harus, karena manusia ini khalifah, lebih mulia dari jin. Maka sekali lagi, danyang itu bukan julukan untuk bangsa jin yang menakutkan. Maka jangan terlalu banyak nonton sinetron. Ya itu hantu gaun pengantin dan lain sebagainya. Masya Allah, padahal di sana itu nggak gitu ya. Masya Allah, tenang. Baik, kita teruskan. Negeri Ngamarta, berarti Amarta artinya, Marta itu angin, Marta ya. Marta tilar ditinggal, jadi ditinggal bagaikan angin. Tapi nggak tahu itu tilaar ya kalau itu.
Tapi itu tentu mungkin dari bahasa yang lain, karena beliau dari rumpun bahasa yang lain. Tapi Marta itu sama di semua Nusantara. Marta artinya angin. Ya. Jadi Ngamarta itu artinya negeri yang menuju kepada, Ngayogyong negeri yang menuju kepada yang sebaiknya, seyogyanya sebaiknya. Jadi menuju kepada kebaikan. Karto artinya negeri. Maka di sini negeri Ngamarta itu negeri Ngamarta. Pamit kadang sepuh Werkudara kepentingannya adalah untuk berpamitan kepada kakaknya. Perlu Anda ketahui, sekalipun Werkudara itu adalah anaknya Kunti yang pertama kali lahir, tetapi yang menjadi mbarepnya adalah Dharma Putra ataupun Puntadewa. Ya. Karena begitu lahir ceprot, Werkudara nggak langsung lahir, dia masih terbungkus, bayi wungkus namanya, terbungkus oleh ketuban. Ya, terbungkus oleh ketubannya. Bayi wungkus istilah. Nanti yang bisa membuka adalah gajah, seekor gajah ya. Nantilah Anda browsing aja di internet. Makanya saya sengaja begini supaya Anda, ada tadi internet gitu ya. Browsing di internet itu Gajah Airawata. Sama-sama muridnya Bayu. Werkudara adalah murid Bayu. Bayu itu Marta. Ya, Bayu itu angin. Jadi memang untuk menuju kepada kesucian jiwa. Ya. Jadi Ngamarta adalah negeri yang membawa kepada, menggiring kepada kesucian jiwa, kesucian rohani. Ya. Yaitu kepada kadang sepuhnya kakaknya Siro Prabu Yudhistira, yaitu Prabu Yudhistira ataupun Tadewa. Kang para sadaya nuju marengi aneng ngarsaning raka. Yang pada waktu itu maka seluruhnya dari Pandawa itu sedang berada di depan kakaknya ini, yaitu Yudhistira itu. Aryasena matur ing Rakaji. Nah, maka Aryasena kemudian menghaturkan sembah kepada kakaknya Ji, karena beliau adalah Sang Noto Aji. Beliau adalah ratunya Ngamarta, maka disebut Sang Raka Ji. Maksudnya Aji, maksudnya haji juga ya. Jadi penghormatan sejak dahulu kala kepada orang yang dihormati di Nusantara itu pakai kata-kata Ji. Seperti Jawa Timur misalnya, arep neng ndi ta Ji gitu. Ji maksudnya namanya bukan, nggak ada hubungannya dengan kata-kata Ji, tapi untuk memuliakan Ji. Demikian juga di Kalimantan, di Sulawesi, di Sunda, di Jawa di masa lalu itu memanggil orang, menghormatinya dengan Ji. Maksudnya haji ataupun aji. Ya, sama maksudnya. Kemudian lamun arsa kesah mamrih toya dening guru pituduhe bahwa Sang Arya Werkudara akan pergi untuk menemui toya ataupun air, untuk menuju air dening guru pituduhe, untuk mencari air. Di sini toya disebut toya itu maksudnya itu namanya itu toya yang bisa menyucikan. Yang kedua toya ingkang nuciake. Tadi kalau kita sehari-hari sebagai warik untuk berwudu mensucikan, tapi yang dicari oleh Werkudara ini toya yang khusus, yaitu nanti disebut Perwitasari. Di sini disebut toya ingkang nuciake atau air yang mensucikan. Dening guru pituduhe, yang dapat pituduh dari gurunya. Siapa? Sri Durna ya nanti ya. Kemudian Sri Dharma Putra Ngungun. Dharma Putra itu nama lain dari Yudhistira atau nama lain dari Puntadewa, atau nama di sini disebut betul Yudhistira. Sri Dharma Putra Ngungun. Yudhistira Ngungun tercenung amiyarsa aturing ari menyaksikan permohonan izin adiknya ini. Cipto namun bebaya, sudah tahu bahwa itu bahaya sekali mencari toya
ingkang nucekake atau banyu perwitosari itu sangat berbahaya. Sang nata mangungkung, kemudian Yudhistira, sang nata artinya raja, sang sultan itu kemudian mangungkung, mencegah Dian Satrio Dananjaya, dan juga Satrio Dananjaya itu Arjuna, ya, atau Permadi atau Janaka, panengahing Pandhawa, nomor 3 maksudnya. Matur nembah ing Raka Sri Narapati, maka kemudian menghaturkan hormat tenanan. Nah ini dia, ini dupone. Ya, Mas matur nuwun lho Mas. Ya, matur nuwun. Raka Sri Narpati menika tan sekeca, namun bahwa Sri Narpati artinya Sri Sultan, sang raja artinya, ya. Jadi ini dibulak-balik istilahnya semuanya dipakai oleh kidung ini supaya kita semua mengerti. Oh, Sri Rakaji itu juga artinya ya Sri Narpati artinya juga Sang Noto gitu loh maksudnya. Ini supaya kita sekaligus belajar tentang Dasanama. Ya, Dasanama. Inggih sampun paduka lilani, wahai kakakku janganlah paduka memberikan izin. Rayi tuan kesae menika mboten sekeca raose. Adiknya panjenengan itu perginya itu tidak membawa perasaan enak. Neng kula sedewaku, wahai adiknya Janaka, Nakula dan Sadewa, si kembar utawa pinten tangsen ya. Tan umiring atureki watek Raka paduka ya. Ngestina sang paduka ngestina sang Prabu karya pangendra sangsara pasti akan begini. Nakula sedewaku pan umiring aturi reki watek Raka paduka, jangan kau ikuti wataknya kakakmu itu, maksudnya Werkudara. Maksudnya Ngastina sang Prabu, maksudnya Raja Ngastinapura, yaitu Duryudana. Jangan kau ikuti toh. Jadi Nakula dan Sedewa bilang, jangan kau ikuti toh wahai kakakku. Apa yang dikatakan oleh Sri Paduka Ngastina, yaitu siapa itu Duryudana utawa Jaka Pitana. Karya pangendra sangsara, pasti dia akan membuat engkau sengsara. Iki mesti akal-akalan Duryudana. Karena musuhnya Werkudara, musuhnya Duryudana, musuh besarnya Duryudana itu memang Werkudara. Sama-sama tinggi besarnya, sama-sama saktinya. Ya. Hanya Duryudana mengikuti hawa nafsunya untuk berkuasa di Ngastina. Sedangkan Satrio Jodipati Werkudara tidak, dia ngamar atau dia mengikuti tarian Tuhannya untuk menjadi ruh yang suci ya. Kemudian pasti Druna ginubel pinrih ngapusi, mesti apa itu dan yang Durna itu pasti niatannya adalah ngapusi ya. Supaya apa? Pandawa sirna nira, supaya Pandawa itu sirna, Pandawa itu musnah gitu. Kemudian Aryasena menjawab, oh kan gitu loh. Oh iya, lupa saya bawa wayang ini. Ini Werkudara. Tapi sebetulnya ini keliru yang saya bawa. Harusnya ini sudah Werkudara Ratu Jodipati ya. Sebetulnya yang saya harusnya ketika berbicara ini kita membawa Werkudara yang masih bambangan, rambutnya masih terure gitu. Jadi ininya nggak digelung begini, tapi diure gitu. Sorry ya. Ini larang loh Ki. Enggak. Ini sudah lama tapi belum pernah saya buka saja.
ya jebule bermanfaat ya. Jadi memang Arya Werkudara sebetulnya yang dimaksud di sini bukan Arya Werkudara yang Wanda yang ini, tetapi Wanda Bambangan, Wanda Satria, yaitu rambutnya masih panjang gini, terurai ke belakang gini, jadi lurus begini, keriting. Ya. Ini yang keriting di bawah ini jenggot, makanya di sininya nggak ada keriting ya, di sini. Ya. Baik, ini adalah Arya Werkudara atau Arya Sena. Ingsun masa kenal dan ingsun ini sebetulnya nggak mungkin. Werkudara pasti bahasanya ngoko, dia nggak mau pakai bahasa yang pakai bahasa kromo. Di sini sebutnya ingsun masa kenal dan ampah prapteng tiwas ingsun dewe. Masa iya aku mau berbuat sesuatu yang mencelakakan diriku sendiri, kata Arya Sena. Tidak mungkin. Masa aku mengambil aku yang mencelakakan aku sendiri. Itu kan orang modern karena nggak tahu arah hidupnya, ya toh. Kemudian suicide ya, kata siapa filosof budak nih, Foucault, kata Foucault, suicide, bunuh diri ya. Maka trennya orang modern bunuh diri. Anak pondok aja banyak yang bunuh diri ya. Kita udah tahu, sama-sama tahu itu. Artinya kalau begitu yang perlu dipertanyakan agama apa sing disinau ning pondok kuwi? Ya. Agama apa? Nek tenanan jan kudune ora nganti bunuh diri. Petok. Ingsun masa kenal dan ampah praktek tiwas ingsun mana mungkin aku membunuh diriku sendiri, mencari lampah yang mencelakakan aku sendiri itu tidak mungkin, kata Werkudara. Tidak mungkin. Aku ini murid Bayu. Lihat, Anda lihat. Deloken iki bathikku iki ngisor iki. Murid Bayu, salah satu tanda muridnya Bathara Bayu adalah sarungnya ini. Sarungnya ini namanya Poleng Bang Bintulu Aji. Ya, itu namanya poleng. Jadi hitam putih ada seleret merahnya. Namanya poleng. Sira delok kampuhku. Kampuh itu jarit. Kampuhnya itu atau jaritnya adalah Poleng Bang Bintulu Aji. Maka nanti juga sama dengan Anoman. Ya, seluruh murid Bayu termasuk sama dengan wayangnya Bathara Bayu. Ya, wayangnya Bathara Bayu juga menggunakan kampuh atau jarit Poleng Bang Bintulu Aji. Poleng Bang Bintulu Aji artinya poleng hitam putih gitu. Werkudara hanya tahu babagan sing bener. Dia nggak bisa. Jadi infrastrukturnya Werkudara itu nggak bisa menerima yang jelek. Nggak kayak saya gini. Ya, yang elek ya tak pangan, sing apik ya apa meneh gitu. Arya Werkudara nggak bisa kena yang jelek. Maka dia reku udara. Dia sudah udara Bayu, kembali lagi ke Bayu, ke Marta lagi, kepada kesucian roh lagi. Yaitu dia sudah sama dengan udara. Sudah mi'raj ing ngarsane Allah. Ya, itu makanya reku udara. Nah, kita teruskan. Wong nedya amrih putus ing sucine badan nireki. Aku mencari sesuatu supaya mendapatkan, yaitu apa? Sucine badan nireki, yaitu kesucian badan ini. Ingat, ngamarta menuju kepada angin, menuju kepada roh yang suci. Ya. Maka kesucian badanku. Sena sawisnya mojar kelepat sumebrung. Setelah bilang begitu,
Arya Sena kelepat pergi, meninggalkan 4 saudaranya yang semua pelenggong gitu loh. Nanti kayak adikku gitu ya. Sira Prabu Darmaputra, maka kemudian Yudhistira ataupun Puntadewa miangkang rayi ketika ngungun tansi pingungun semua ndomblong kaget karena Arya Sena langsung kelepat pergi. Lir tinebak mong tuno, seperti larinya mong itu harimau ya, mong itu harimau, seperti harimau yang melompat melesat itu. Mong itu harimau, bahasa Sundanya maong ya. Kalau harimau kecil ya meong ya. Oke, maka tan winarno kang kari prihatin, maka tidak terkira rasa prihatinnya. Kemudian setelah Arya Sena Arya Werkudara melangkah kelepat seperti harimau yang melesat, melompat seperti harimau yang melesat tanpa kekawan, enggak punya teman. Mung bojro kang tut pungkur, hanya tapaknya saja yang ikut di belakangnya. Maksudnya betul-betul sendirian. Lampah bener amurang margi. Sebetulnya ini adalah lampah yang benar, tapi dia cross the street. Ya, I cross the street. I have a dream. Mumpung disut saya, jadi mumpung disorot pakai ini loh, pakai kamera. Jadi aku ya iso nyanyi maksudnya. Ora gur mau copat. Jadi lampahnya itu benar, tapi dia amurang margi, jadi menyalahi kebiasaan. Biasa orang yang jazab mesti dia adalah khawarik ya, gitu. Khawarikul ngadah ini adatnya nggak biasanya. Jadi ini Sena waktu itu sedang jazab, sedang khawarikul ngadah, maka dia karena apa, zamannya khawarikul zaman edan, harus ditempuh juga dengan langkah edan gitu. Menangi zaman edan tanoyo ing pambuti, kan gitu kata yang Rangga Warsito. Kalau engkau sedang menghadapi zaman edan seperti sekarang, maka engkau harus juga ngedan. Bisa edan ora tahan, tapi ngedan itu pasti berat langkahnya. Maka Arya Sena menempuh jalan yang itu. Ketika khawarikul zaman, maka beliau kemudian menempuh jalan khawarikul ngadah utawi margi amurang margi. Prawara mungge ngarsa, maka dia sudah tahu akan menghadapi prahara di depannya ya. Di depannya dia akan menghadapi prahara. Di depannya akan menghadapi prahara Arya Werkudara. Endi mau gurareh gumuruh, maka semuanya seperti bergemuruh menjadi hatinya itu bergemuruh ora tenteng. Samya gilas wong padesan, maka orang-orang melihat tandangnya Werkudara. Kan biasanya kalau di dalam wayang itu jeleng gitu, jadi jangkahnya itu jeleng gitu. Itu orang-orang desa lari semua, medeni ndelok wong gedene semene jadat ya toh. Gedene semene kok khawarikul ngadah. Maka takut orang-orang desa, lari semua morat-marit. Ingkang kambuh kaprunggul ndarodok
ajih mendak udepes manembah. Yang nggak bisa lari cuma bergemeter dodok kemudian menyembah menghormati sang Arya Sena atau Arya Werkudara. Saking sucinya orang ini atau saking sucinya figur wayang ini, maka dia diceritakan seperti itu. Karena yang dia gayuh, yang dia cari hanya kesucian, bukan karir dan jabatan. Jadi dia tidak mikir bariki aku bar dadi menteri dadi apa nah ya. Itu nggak mikir. Itu hanya orang-orang yang pikirannya keglubet dunia, terlilit oleh zinatal hayatad dunya. Maka kaprunggul berodok ajrih mendak udepes manembah. Ono atur segah tanti nulih. Ketika Pak Jelong ini ada orang yang bilang, Doro jangan lari kemana. Dia nggak mau menoleh. Wes sudah langkung adreng prapteng Guru Setro. Arya Werkudara mantap sudah langkahnya menuju Ngastina, menuju Kurusetra, menuju Ngastinapura, menuju kepada keratonnya Duryudana dan seluruh Kurawa. Dan di situ juga tempat berkantornya si Danghyang Durna, ya, Pandita Durna. Maka kemudian marga geng kambah lampai, kemudian hampir berjalannya seperti tidak ngambah tanah saking berlari dengan banter. Glising lampah seru, langkahnya gelis cepat. Gapura geng munggul kaeksi, maka tak lama kemudian gapuronya Ngastina terlihat. Pucak mutiara muncar, wah seperti mutiara yang berpendar-pendar gemilang. Saking doh ngenguwung dilihat dari jauh. Lir kumembareng Baskara, seperti kembarannya si matahari katanya. Kuning wau kang lagi lampah ning margi wuwuseng ing Ngastina. Oleh seperti itu maka Werkudara cepat-cepat ingin sampai kepada keraton Ngastina. Wong Ngastina entenono aku. Iya toh, seleh nang meja wedangku, aku arep ngombe. Saya tak minum dulu maksudnya. Baik, sampai sini ada pertanyaan sebentar aja sebelum masuk ke kondisi utawa keadaan di negara Ngastinapura. Silakan. Di paling atas pupuh. Sini mas. Halaman 6 paling atas. Ono atau segah tanti nulih. Oh, lakung adreng. Ya, prapteng Kurusetra. Kurusetra itu nama lapangan di depan keraton Ngastinapura. Kalau di sini kan alun-alun lor, kita pakai alun-alun itu namanya Kurusetra. Nggih, Kurusetra. Kalau langkung adreng, adriing, jadi dia lebih cepat. Prapteng itu praptoing, jadi datang sampai ke Kurusetra, ke alun-alunnya Ngastinapura. Makanya dia kemudian melihat ada apa tadi, gapuronya Ngastina sudah terlihat. Kalau kita ya kalau dari utara, halakai bangsal pagelaran wis ketok gitu. Halakai bangsal pagelaran. Kaya wis ana gamelan Guntur Madu karo gamelan Naga Wilaga ingsun arep ngrungokke. Ning iki kabeh mesti urung tau ngrungokke. Mula ora ngerti. Baik, yang lain? Oke. Kira-kira peristiwa ini di tahun terusnya pada masa nasihat kita. Ada senol itu lampai atau toko-toko. Seperti ini. Mungkin bukan tahun ya. Jadi ini periode gitu ya. Yaitu periode ketika
Arya Werkudara masih bambangan, masih ABG kira-kira. Masih muda, nom-noman. Jadi sebetulnya belum digelung begini rambutnya. Jadi umur-umurannya ya kira-kira las-lasan ya. 19, 18, 17 gitu. Kalau orang Jawa begitu ya. Jadi lelono ini termasuk babagan lelononya Arya Werkudara ya, lelono. Nah baru setelah peristiwa Dewa Ruci ini nanti yang menjadikan rambutnya Seno akhirnya digelung seperti ini. Dulunya terurai terus digelung oleh sang Dewa Ruci ya. Dewa Ruci, dewa ruh suci. Jadi orang kalau ruhnya sudah suci, dia bagaikan dewa gitu. Dewa artinya cahaya. Dewa Ruci, roh suci ingkang cinahya, roh suci yang bercahaya. Ya. Maka dewa itu kalau dalam babagan wayang jangan dibayangkan dewa kayak sebutannya orang barat. Dewa Thor, dewa angin, dewa bukan itu ya. Itulah orang-orang Yunani. Ayu-ayu onani Yunani. Memang orang barat itu jijik ya, apa-apa. Baik, kita teruskan aja karena dawa ya. Baik. Prabu Suyudana animbali Resi Durna wus prapteng Jrapura nateng mandraka sarenge Dipati Karna tumut miang santana andeling westi pansami tinimbalan marang jero kadatun Dipati ing Sindusena Jaya Jatra miwah sang patih Sangkuni Bisma miang Dursasana Raden Suwirya Kurawa Sekti miwah Raden Jaya Susena Raden Rika Durjayane prapteng ngarsa Sang Prabu kang pinusti mrih jayeng jurit sirnaning Pandhawa ingkang dadya wuwus Aywa ini harusnya bukan Ayya ya. Aywa kongsi Bratayuda ya kena ing ngapus krananing aris sirnaning kang Pandhawa golong mangkono aturnya sami Raden Sumarma Suranggakara anut rempek samya ture wau sira Sang Prabu Suyudana menggah ing kalih datan pati ngarsakna ing cidrani reku kagagas kadang naksana lagya eca gunem Werkudara prapti dumrajak munggeng pura sedang asik-asiknya bicara ngerembuk untuk menghancurkan Pandhawa dan Werkudara, Werkudaranya malah datang. Jadi ini semua kemudian dumrajak, terkejut-kejut itu. Waduh, cilaka iki. Kagiat obah kang samya alinggih Prabu Duryudana lan ngendika Yayi den kapareng kene Dian Werkudara junjuk dan yang Durna sigra ngabekti rinanggul jangganira babu suteng ulun sira sida ngulatana tirtaning dadi sucining ngaurip yen iku katemu. Jadi di sini juga tadi tuya kang nucake disebut sebagai tirta ening.
dan juga disebut sebagai Tirta Nirmala. Tirta Nirmala wisesing urip wis kawengku aji kang sampurna pinunjul ing jagat kabeh kauban bapa biyung mulya saking sira nak mami leluhing tring luka langgeng ananipun Arya Sena maturna Mbah nggih pundi pernah kang tuyoning ulun mugi tedah sampai sini dulu. Maka Prabu Suyudana, jadi ini Werkudara masih sampai di lapangan alun-alun ya, di Kurusetra tadi itu Mas. Sementara Werkudara di Kurusetra, maka orang-orang di dalam keraton Ngastina sedang ada rembugan ya. Prabu Suyudana atau Jaka Pitana atau Duryudana, kemudian ada Durna ya, kemudian ada Sinuwun Mandraka. Sinuwun Mandraka itu siapa ya? Ya nanti dicari, saya lupa. Tadi saya elingnya Baladewa. Baladewa itu Mandura bukan Mandraka. Mandaraka bukan. Di Patikarna ada Sinuwun Mandraka di Patikarna. Jadi Suyudana, Resi Durna, Sinuwun Mandraka, Adipati Karna, kemudian semuanya di dalam keraton. Adipati Sindusena, Jayajatra, Patih Sengkuni, dan Bisma dan Sang Dursasana. Ini ada 8 orang. Ya, Dursasana ini apa juga adiknya Duryudana. Jadi 100 Kurawa itu ada namanya salah satunya adalah Duryudana, Dursasana. Ya, itu ada juga Citraksi. Kalau jenengan mau lihat 100 tokoh Kurawa ini, itu bisa lihat di Museum Wayang di Jalan Wonosari itu. Ya, Museum Kekayon namanya. Itu dijejer betul itu 100 tokoh Kurawa dari Duryudana sampai yang paling ragil itu siapa nggak tahu ya, kita tahunya beberapa saja ya. Maka kemudian Raden Suwirya Kurawa Sekti, dan maka kemudian ada juga Raden Suwirya miwah Raden Jaya Susena, ada juga Raden Jaya Susena, Raden Rika Durjayani, Rika Durjaya, ini adalah nama-nama Kurawa. Kemudian datang juga Sang Prabu kang pinusti mrih Jayeng Jurit, yaitu Sursirnaning Pandhawa. Semuanya datang untuk menghadap Sang Prabu Duryudana maksudnya, yang kemudian bagaimana harusnya memenangkan utawa merekayasa supaya Pandawa itu sirna, Pandawa itu hilang. Ingkang dadya wuwus, yang jadi wuwus Aiwa Kongsi Bratayuda, yang menjadi wuwus, menjadi omongan jangan sampai Bratayuda itu terjadi, karena pasti kalah Kurawa itu. Mana mungkin roh butek ketemu dengan roh bening kok menang sing butek niku mboten nonton sejarahnya ya. Gitu. Kalau ada paling hanya ketok. Ini mau maghrib, kita pungkasi dulu, kita tutup dulu, nanti kita sambung setelah maghrib ya. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.